Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adnan Saputra dengan NIM 0720000019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan why gold exists in Papua dalam UAS Geokimia Mineral. Yang sudah kita tahu itu pasti di Papua itu sangat amat kaya dengan emas ya, seperti di Freeport. Contohnya itu di lapangan Garsberg ya. Nah, kita masih nggak tahu nih kenapa sih bisa ada emas di Papua seperti itu. Mungkin langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, agenda kita pada presentasi kali ini yaitu pembahasan dimulai dari lokasi dan setting tektonik regional, kemudian diturunkan ke kontrol struktur, karakter intrusi magmatik, tipe endapan, tipe alterasi, hingga mineral ekonomis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat terbentuknya endapan di Garsberg. Lokasi penelitian berada di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang termasuk pegunungan tengah Papua. Secara fisiografi, wilayah ini merupakan zona punggungan terangkat akibat collision lempeng Australia dengan busur Papua Nugini sehingga mengalami deformasi tektonik intens dan permeabilitas kerak yang tinggi. Nah, setting tektonik Garsberg terbentuk dalam setting collision busur benua antara lempeng Australia dan busur magmatik Papua Nugini. Nah, aktivitas tektonik pertama di Papua itu yang pertama itu subduksi. Kemudian subduksinya habis sehingga sampai terjadinya collision atau kolisi, yaitu lempeng benua dengan benua sehingga menyebabkan menghasilkan sistem sesar mendatar sinistral yang menciptakan zona pull apart menjadi jalur utama naiknya magma dan fluida hidrotermal, pembentuk endapan emas yang bisa kita lihat pada zaman sekarang. Nah, pada gambar juga terlihat banyaknya sesar naik ya. Nah, sesar naik ini merupakan hasil dari konvergen atau juga tumbukan antara dua lempeng sehingga menghasilkan sesar naik. Nah, sesar naik ini diakibatkan oleh tektonik gaya yang berasal dari utara selatan kalau dilihat dari pembentukan si strukturnya. Nah, dari setting tektonik yang seperti ini sehingga bisa menghasilkan basin-basin yang berasal dari struktur regional seperti pull apart basin. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, ada yang namanya pull apart basin, di mana cekungan yang dihasilkan oleh struktur sesar mendatar. Nah, pergerakan sesar mendatar menghasilkan dilational jock yang membuka ruang di kerak dangkal. Ruang ini memungkinkan intrusi magma secara berulang dan pasif, serta meningkatkan permeabilitas sistem hidrotermal. Nah, kontrol struktur ini sangat penting karena menentukan fokus mineralisasi CuAu dalam sistem Garsberg. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa ada pengaruh struktur nih dalam kenapa sih di Papua itu banyak endapan emasnya ya. Salah satunya karena kontrol struktur di mana dia menghasilkan pull apart basin ini. Nah, selanjutnya karena tadi sudah ada pull apart basin, dia juga menjadi rekahan besar yang mana magma ini bisa naik ke permukaan. Nah, kompleks intrusi Garsberg itu menjadi ada 3 fase, yaitu ada dalam, ada main Garsberg intrusion, sama yang ketiga itu ada kali. Nah, intrusi-intrusi ini terbentuk secara bertahap dan berperan sebagai sumber panas dan fluida pembentuk endapan. Nah, sifat magma Garsberg ini juga yang high kalsium dan juga kalk alkalin hingga sosonitik. Nah, terbentuk dari lelehan mantel yang mengalami asimilasi kerak benua Australia tua sehingga kaya akan K dan volatil H2O, SCl dan unsur incompatible lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa intrusi di Garsberg ini bukan hanya sekali, tapi berkali-kali yang kita sebut dengan multiple intrusion. Nah, intrusi ini sejalan dengan kontrol struktur yang tadi sudah dijelaskan.
Semakin besar rekahannya, semakin besar juga si intrusi ini naik ke permukaan. Nah, sehingga selama si strukturnya ini berjalan terus, intrusinya akan terus naik ke permukaan. Sehingga terjadilah multiple intrusion berkali-kali. Sehingga itulah yang menyebabkan mineralisasi jadi sangat akan kayak mineralisasi lah di intrusi tersebut. Kemudian ditambah juga dari kontrol struktur itu menjadi pathway dari fluida hidrotermal yang menyebabkan mineralisasi dari batuan samping atau si intrusinya itu akan menjadi sangat intens, sehingga terjadinya mineral alterasi di situ, terjadinya alterasi dan juga sehingga menyebabkan endapan hidrotermal. Nah, kemudian jenis endapan. Jenis endapan yang tadi sudah disebut merupakan termasuk dalam jenis endapan hidrotermal. Nah, sedangkan hidrotermalnya yang seperti apa sih di Gersberg ini? Nah, dapat diketahui bahwa di Gersberg ini endapannya itu ditemukan di kedalaman 1-3 km, yang mana itu udah sangat dalam ya. Nah, kalau kita melihat dari kedalaman seperti itu, yang paling make sense untuk jenis endapannya adalah porphyry. Kemudian porphyry-nya ini yang seperti apa sih? Porphyry-nya itu yang berasosiasi dengan skarn, di mana dia berasosiasi dengan batuan samping batu gamping, sehingga Gersberg ini porphyry CuAu skarn deposit supergiant dengan mineralisasi dominan berupa disseminated dan stonework vein. Endapan ini didominasi mineralisasi hipogen tanpa pengayaan supergen yang signifikan. Nah, ini menunjukkan bahwa kadar logam tinggi terbentuk langsung dari sistem magmatik hidrotermalnya. Nah, tadi sudah di tipe endapan, di jenis endapan. Nah, kemudian kita masuk ke tipe alterasinya. Nah, dari kedalaman si porphyry-nya itu, kita dapat melihat bahwa kedalaman dari endapannya itu sangat dalam ya. Itu mencapai 3 km di bawah permukaan. Nah, dengan kedalaman seperti itu, yang paling masuk untuk alterasi, tipe alterasinya adalah potasik. Kenapa? Karena potasik merupakan tipe alterasi yang terbentuknya itu di kedalaman yang sangat dalam, yaitu mencapai 3 km, yaitu sangat khas lah untuk di porphyry, yaitu dengan alterasi potasik sebagai zona inti mineralisasi CuAu, dikelilingi alterasi filik dan propilitik. Di dalam Colbert and Leach juga kita bisa lihat bahwa potasik itu memiliki temperatur yang sangat tinggi, dimana itu semakin mendekati ke inti bumi, yaitu semakin dalam, sehingga yang cocok untuk tipe alterasi di sini adalah potasik. Dan juga dilihat dari mineral-mineral khasnya, yaitu ada biotit sekunder dan juga ada K-feldspar. Kemudian juga ada mineral-mineral khas lainnya yang mendukung bahwa ini tuh potasik seperti. Nah, tadi kan tipe alterasinya itu semakin berkembang keluar itu filik dan propilitik ya. Nah, ini mencerminkan adanya penurunan temperatur dan perubahan komposisi fluida. Nah, selanjutnya kita akan membahas mineral ekonomis utama dan mineral ikutan. Mineral utama dari endapan ini yaitu kalkopirit dan bornit sebagai pembawa Cu beserta Au yang terasosiasi langsung dengan sistem porphyry, bukan sebagai endapan epithermal terpisah. Kemudian mineral ikutan seperti molybdenit, perak, dan magnetit yang melimpah mencerminkan kondisi oksidasi tinggi dari sistem magma fluida. Nah, dapat kita lihat bahwa si emas ini tidak bisa dia berangkat sendiri lah, ditemukan sendiri. Pasti ada mineral yang pembawanya seperti kalkopirit dan bornit ini. Nah, dan juga pada endapan ini bukan hanya Au doang yang bisa di mineral utamanya, itu juga ada Cu atau tembaga yang bisa dimanfaatkan. Nah, mineral ikutan seperti molybdenit, perak, dan magnetit
itu mencerminkan kondisi oksidasi tinggi dari sistem magma fluida. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah endapan Gersberg atau yang ada di Papua, endapan emas, merupakan manifestasi dari sistem magmatik hidrotermal yang berkembang pada lingkungan tektonik collision busur benua, di mana deformasi geser regional berperan fundamental dalam mengontrol jalur naiknya magma yang pull apart basin tadi, dan fluida mineralisasi. Dan juga si struktur ini sebagai pathway dari si fluida hidrotermal. Nah, magma bersifat kalk-alkalin hingga sosonitik yang mengalami asimilasi kerak benua Australia tua menghasilkan fluida kaya volatil, yaitu sulfur dan unsur incompatible lainnya, sehingga meningkatkan kapasitas transport dan presipitasi Cu dan Au. Kemudian pembentukan endapan terjadi pada tingkat kerak dangkal hingga menengah, sekitar 1 hingga 3 km di bawah permukaan purba. Dalam kondisi oksidasi tinggi dan tekanan fluida yang relatif stabil, keberadaan intrusi multiphase atau multiple intrusion dikombinasikan dengan sistem sesar mendatar sinistral yang membentuk zona dilatasi, memungkinkan terjadinya mineralisasi hipogen yang ekstensif dan berkelanjutan. Interaksi sinergis antara setting tektonik, collision, evolusi magma yang kaya volatil, serta kontrol struktur inilah yang menjadikan Gersberg berkembang menjadi endapan porfiri CuAu sepergian, bukan sekedar endapan porfiri biasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.